Siapa kita? Koran Susserba. Siapa kita? Koran Susserba. Koran Susserba. Jos, jos, jos. Dari Kendari ini dapat di sini. Iya. Sudah meluangkan waktunya untuk datang di tempat ini untuk mengikuti acara buka puasa bersama. Saya diminta oleh Kansul untuk bisa memberikan MC untuk di acara ini. Acara selanjutnya mungkin Kansul. Koran Susserba setelah itu dilanjutkan dengan kuliah 7 menit sebelum berbuka puasa oleh Kak Nurdin Kasim. Kepada Kasul kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan bisa berbuka secara bersama-sama. Dan tak lupa pula salam dan tasbih, tapi sudah buka Pak Nurdin. Jadi mungkin ya ada beberapa hal yang mau disampaikan, mungkin masalah kepengurusan. Ya, jadi langsung saja skip ke Pak Nurdin dulu, Pak Nurdin Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu katanya kalau kosong punya kosong juga di sini. Jadi prolognya semalam sampai jam 12:15 saya bersama Ketua Prolog di Mangkok. Ada agenda yang dia bicarakan terkait dengan mungkin berarti
setelah buka puasa kita sholat, mungkin ada pembicaraan yang penting bagi orang Sumatera. Baik, saya alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim wa bayyinatin minal huda wal furqan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala wasalimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kakak dan adik sekalian yang saya hormati, semoga dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita untuk hadir di tempat ini yang saya hormati dan mengusul kedua orang terpilih untuk melakukan. Jadi di momentum bulan Ramadan ini wasari'u ila maghfiratin. Jadi kalau kata kerja bahasa Arabnya itu, marilah kita berlomba-lomba. Kita berusaha untuk memakai target kita untuk mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah lebih baiknya kita sudah maafkan saudara kita sebelum dia minta maaf, maka jaminannya Subhanahu wa ta'ala. Nah, di momentum ini maka target-target kita adalah kesabaran kita mengejar tadarus Al-Quran kita. 1 juz, 1 hari, 2 juz, 1 juz. Kesabaran itulah yang Allah menakdirkan kita nanti jaminan dilakukan baru impas. Nah sekarang apa pahala kita ini yang spesial khususnya di bulan Ramadan ini? Karena bulan yang mulia, bulan yang semua spesial bulan adalah bulan Ramadan. Kalau kita lewatkan momentum bulan Ramadan ini tidak spesial, maka apalagi bulan-bulan berikutnya. Jadi inilah momentum, masih ada waktu kakak dan adik sekalian, masih ada waktu kita untuk mengejar target-target kita. Misalnya, kalau mau mengambil memunculkan rezeki siapapun itu, setiap habis sholat subuh atau pagi-pagi impak 1.000, 2.000 di masjid, atau siapa saja yang kita temui, pengemis misalnya di jalan, niatkan untuk berimpak, mau 1.000, mau 2.000. Tetapi yang dinilai oleh Allah itu adalah kontinuitasnya, rutinitasnya. Itulah yang dimaksud dengan amalan spesial. Jadi kalau saya bilang mengejar surga yang seluas langit dan bumi, salah satunya adalah berlomba untuk melakukan amal soleh dan memaafkan saudara kita yang mungkin ada salah. Jadi yang berat itu kalau orang Buddhis itu bilang, masa saya minta maaf? Ya tadi saya yang bilang ampun, salah itu. Tetapi dia dinilai oleh Allah adalah memaafkan di saat orang lain meminta maaf sama kita. Nah itu jaminannya luar biasa. Yang kedua adalah berimpak, bersedekah walaupun kita senggang dan walaupun kita dalam kondisi susah. Dan rupanya aku di muka dompet, yakin itu. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah itu adalah amalan spesial kita. Apa amalan spesial kita? Contoh, ada saudara kita kelebihannya memelihara anak yatim piatu. Pertahankan itu dengan kesabaran kita untuk membantu anak yatim. Menyekolahkan dan menyumbang misalnya habis Quran, itu juga amalan yang spesial. Mau 10.000 satu bulan, mau 20.000 satu bulan, intinya spesial dan tidak bisa kita tinggalkan. Karena itu tadi bila belum mati saja, belum apa dia sudah ada tempatnya di surga. Amalan spesialnya adalah sholat 2 rakaat dan setiap jam. Nah kita apa ini? Masih ada waktu di bulan Ramadan ini kita coba berniat kira-kira amalan spesial apa yang harus kita buat untuk kita bisa ada tempat kita, kapling kita di surga. Yaitu tadi membantu anak yatim piatu, mungkin saja, mungkin 10.000, 20.000, atau membangun masjid yang begitu besar, impak setiap sholat subuh, sholat duha. Macam-macam sebenarnya untuk membuka pintu ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau latafatna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi sesungguhnya kita itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuka pintu-pintu rezeki dan kita tidak bisa sangka, tidak menduga itu. Kira-kira dari mana itu tiba-tiba ada dan lain sebagainya. Karena memang keikhlasan kita untuk beramal dan beribadah, target-target itulah. Jadi ada darinya lagi.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyenangi, mencintai, menyukai orang yang melakukan kegiatan dalam perencanaan yang matang. Itu saf-saf yang teratur. Jadi perencanaan apa yang harus saya lakukan target 20 hari ini. Berarti misalnya kita mau target di pick up 10 terakhir, silakan targetkan itu. Qiyamul kalau tidak sempat salat tarawih, qiyamul penggantinya dan sebagainya. Jadi jangan lepaskan momentum di bulan suci Ramadan ini. Berapa menit? Jadi rapat hari ini, undangan kita ini Allah takdirkan kita untuk ketemu dan saling mendengarkan. Nanti setelah kita puasa, kita sholat berjamaah, nanti ada Pak Ketua Koran kita memberikan program. Dan saya pikir ini bermanfaat karena kita akan lebih peduli dan lebih bersedia. Kita prihatin urusan saya sebenarnya kita bantu nanti di sini. Kekurangannya silakan teman-teman. Yang kedua ada badan usaha yang dikelola. Contoh di sekretariat itu kita ada warkop. Selama ini kita nonton warkop, kita bayar juga itu. Pak Ewe itu bayar rutin 3 juta semula deh. Kenapa tidak masuk ke warkopnya Ponte, warkopnya Koran? Kemarin Pak Basir kita langsung telepon malam-malamnya dikasih 25 juta setahun. Nah, di Suriah itu alhamdulillah. Dan saya pikir itu bisa sekretariat di atas, Pak Pos di bawah. Nah, warkop itu walaupun kita kopi, kita juga harus bayar. Kalau perlu 2 kali lipat supaya bisa bermanfaat kepada adik-adik kita. Nah, dan selanjutnya usaha di bidang perikanan. Karena banyak alumni kita ini jadi begitu lah. Kita lihat naik mobil apa dia. Berarti kalau naik mobil pickup, oh berarti banyak pakai. Kalau dia pakai yang DRP-nya, oh itu kan itu berarti dia dari gereja. Kalau begitu. Itu kalau kurang. Ini Bos Davis ini baru ketemu nih selama 20 tahun ya, tahun 2000 baru ketemu sekarang. Jadi 24 tahun ini. Luar biasa di 2000. Kalau pengusaha susah dan susah ditemui. Pengusaha sukses di Makassar. Di Makassar. Bagian perikanan. Yang susah ditemui. Iya. Tapi saya nggak pernah belum diajak makan malam ini. Nah, itu sudah sama kakaknya.
Kan 27 28 kakaknya kan? 29. Ya ini 29 tapi kakaknya yang satu 28. Oh iya. Ya yang Ayu, yang Ayu. Ibu Ayu. Ibu Ayu, Ibu Ayu. Iya. Mau apa sesuatu kan Nah. putus. Oh, jadi Kalau ini saya berarti kalau bungkus itu ngetrup. Ngetrup. nggak diragukan. Iya. Cuma Iya. pamit duluan ya. Mau pamit duluan ya. Iya. Baiknya diselesaikan dulu. Oh, Iya, iya. selesaikan deh yang mau Nah, itu lebih mantap itu kalau diselesaikan. Iya. Alhamdulillah. Bos-bos ikan semuanya ini. Iya, bos besar ini. Ya, sekarang ini mau buka pilihan ketua koral. Jadi sebagai pengantar bahwa mungkin kakak ketua koral sudah melakukan penjaringan mengenai pengurus koral ke depan. Jadi sisa apa yang harus kita lakukan setelah bulan puasa ini, karena ada agenda bahwa biasanya agenda pertama itu adalah buka puasa, tapi setelah Lebaran itu biasanya ada. Nah, mungkin akan dijelaskan sama Kak Ketua Koral atau Kak Ewa yang mau jadi pengantar ke depannya. Tidak usah terlalu mewakilkan, padahal untung anggarannya kan. Padahal kemarin itu ya alhamdulillah karena itu kan dana dari yang ini, tapi paling tidak masih banyak anggaran-anggaran di luar yang bisa kita lakukan. Jadi saran saya Kak, nanti setelah Lebaran itu kita adakan halal bihalal sekalian pelantikan. Jadi tolong disiapkan pengurusnya Kak, kalau bisa atau langsung nanti Kak pengurus sekalian Kak. Kami persilakan kepada kakak ketua koral sekali pengantarnya untuk desanya. Saya persilakan kepada ketua koral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita habis berbuka puasa. Dan dua saya dapat dari habis berbuka puasa. Pertama ternyata betul memang dia puasa. Makanya itu antusias. Melebihi kerja saya. Jadi dia kelihatan itu memang mereka berpuasa. Dan yang kedua, jiwa ini orang kembali. Begini sebenarnya kami orang-orang yang libur. Begini, beberapa di sini. Saya tidak ada di kemana, ada tinggal dua rumahnya ini. Bagaimana? Saya sebenarnya bingung. Saya sempat juga tidak mau jadi ketua koral, tapi karena Pak Dula mendorong, sama Pak Sutowo mendorong, ya mau tidak mau harus ada yang mau. Karena yang pintar tidak mau, ya yang di bawahnya pintar yang harus mau. Saya sudah diskusi sama teman-teman, apa yang mau dibesarkan? Karena saya pikir kalau dari segi anggota, insya Allah setiap tahun itu anggotanya koral itu bertambah. Pasti ada nanti, pasti bertambah kalau itu indikatornya besar. Setelah saya pikir-pikir, saya baca itu anggaran rumah tangga. Kalau baru umur 52 tahun jadi ketua koral itu baru akte. Saya baca akte, saya baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga, saya baca semua yang penting-penting. Ternyata kita ini koral itu namanya bukan organisasi apa, perkumpulan. Saya baca-baca itu ternyata kita punya di akte itu namanya kita ini perkumpulan. Dan saya baca lagi apa itu perkumpulan. Perkumpulan adalah kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan tidak memberikan keuntungan ke anggota. Jadi sebenarnya koral ini tidak bisa bisnis. Kalau kita baca dari anggaran dasar, apa? Akte. Nah sekarang bagaimana caranya kita mau besarkan koral kalau tidak ada cuan? Mau bikin sekretariat pasti ada. Sepakati sebelum kekuasaan dibagi 20% masuk ke alumni koral untuk membiayai koral. Nah, itu salah satu usulan saya. Mungkin kakak Richard
rasa sakit hati dia jadi pegawai negeri, tapi mungkin kalau jadi pegawai negeri mungkin tidak punya prospek ya. Gitu. Jadi itu lebih fresh daripada. Jadi kadang-kadang kita itu berpikir jadi pegawai negeri. Saya dulu tahun 98 itu suku organisasinya Kak. Kalau yang agak tua-tua, lebih tua ada mungkin dari penanggung jawab, terus Penasihat. ada 3 kan sih Kak. Misalnya bentuk kooperasi orang serta itu aja urusannya ini. Jadi nanti panitia membuat jadi semacam misalnya pola operasi ini. Jangan oleh satu individu nanti perhitungannya begitu. Nah, 23 tahun lalu belum Itu sudah ada bagian-bagiannya dan yang sudah ditunjuk ketua orang. Jadi kita tidak akan membentuk panitia lagi di sini karena sudah ada bidangnya. Saya begitu Pak Surya. Ya. Termasuk iuran. Iuran itu akan dikoordinir per angkatan. Jadi bukan bendahara nanti nanyain sana halal bihalal. Sebenarnya panitia itu sudah ada di bidangnya. Nanti di situ yang itu ya. Di situ yang pola dia Kak. Oh gitu. Dia tunjuk siapa. Itu kali saya kasih contoh dulu. Ketua Kemudian Muhammad angkatan 27, Isra Anwar angkatan 29, Wah, luar biasa. Riam Firdaus angkatan 35, Murni angkatan 30, Wahyu 40, Latifah angkatan 50. Iya. Nanti ketuanya kamu potong dana apa? Kaisar Ah, ini. gitu. Saya ketua, saya hadirkan saham ketua HMSI yang diakui pemerintah. Wah, Kan lucu kan kita memang ini masalahnya ini AUP sekolah komandan semua. Kalau kita bicara ide-ide tidak ada habisnya. Komandan semua masalahnya. Jadi sekarang kita putuskan oleh ketua tetapkan kegiatan ini. Oh, 53. Belum saya yang ini Kak, yang baru ini boleh Kak? Udah, siapa namanya? Anugrah. Ya. Jago. Jadi bendahara Kak, bendahara panitia. Oh. Jadi tugasnya dia adalah desain sama musik. Pelantikannya harus mewah, walaupun bukan dalam artian nilai negatif, tapi mewah dalam artian ramai dan dihadiri oleh petinggi-petinggi lah. Saya kira begitu dan berharap bahwa acaranya nanti itu pakai seragam yang akan dilantik ya, supaya nanti vokalisnya Jaya Sumorang. Iya. Jadi tugas semoga penerima tamu nanti SPY yang berjalan 2 orang di depan penerima tamu. Siapa nanti Bisa kan ini? Pokoknya 5 tahun ke depan jadi kota Koro yang begini-begini. Oh. Ini. Iya, pemimpin masa depan. Bisa sebagainya lewat Kaisar. Siapa lagi yang mudah-mudah mau perkenalkan diri? Ade, mudah-mudahan siapa nih? David. Dia gerno ya. Ini siapa nih? Ini. Iya. Betul. Dia.
Yang bagus kameranya yang bagus. Satu, dua, tiga, senyum. Dan Gaya bebas. gaya bebas, gaya bebas. Bagaimana gayanya? Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Apa videonya? Orang luar biasa. Siapa kita? Koran Suserman. Siapa kita? Koran Suserman. Koran Suserman. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini lagi duduk menikmati sore ya di Gria Primatonasah. Ini bersama yang ayu-ayu menunggu berbuka puasa. Mau buka pakai apa nih? Pakai sushi. Oh, sushi. Sushi diapain itu tuh? Iya. Iya. Oke, semoga sehat dan hidup selalu. Ada di haluan KP 005, segera matikan mesin, kami akan melakukan pemeriksaan. Bapak tahu ini alat apa? Bahan apa? Menurut Undang-Undang 31, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak harus dilarang. Sanksi 8 tahun penjara dan denda 1,2 miliar. Benda yang Bapak gunakan, bahan atau bahan yang Bapak gunakan adalah terlarang. Mari kita jaga dan lestarikan sumber daya kelautan perikanan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia dan merupakan warisan anak cucu kita. Segera laporkan apabila ada kegiatan pemboman ikan, pembiusan ikan, dan perusakan terumbu karang.